Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil penelitian S1 atau skripsi saya selama di Universitas Hasanuddin. Adapun judul penelitian saya yaitu analisis konversi lahan pertanian menggunakan data spasial multitemporal di Kabupaten Pindrang. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Apa yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini? Karena lahan pertanian memiliki peran penting bagi masyarakat agraris. Sebagian besar masyarakat di Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lahan pertanian adalah segala di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia untuk proses bercocok tanam, seperti kebun campuran, sawah, tegalan ladang, dan tambak. Indonesia memiliki lahan sawah sekitar 8.127.264 hektar. Dari luas tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas sawah sekitar 592.376 hektar atau 7,28% dari total luas sawah nasional berdasarkan pada BPS tahun 2015. Berdasarkan pada gambar di atas, dapat kita lihat bahwa luas areal persawahan terluas berada pada Pulau Jawa dan Bali sebesar 3.322.788 hektar, kemudian di Pulau Sumatera sebesar 2 juta hektar, kemudian di Kalimantan sebesar 1 juta hektar, kemudian di Sulawesi sebesar 974.052 hektar, kemudian di Nusa Tenggara dan Maluku sekitar 400.000 hektar, dan di Papua sebesar 36.086 hektar. Kabupaten Pindrang sebagai salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan memiliki luas areal persawahan sebesar 50.085 hektar atau sekitar 8,45% dari luas areal persawahan di Sulawesi Selatan. Produksi pertanian khususnya padi sawah meningkat karena didukung oleh pengairan yang berasal dari daerah irigasi sedang. Meningkatnya produksi padi sawah mengikuti alur pertambahan populasi yang turut berpengaruh pada peningkatan konversi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi non-pertanian, sehingga dapat mengancam ketahanan pangan. Informasi mengenai konversi lahan pertanian dari tahun ke tahun sangat diperlukan karena dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan. Informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan analisis spasial multitemporal. Salah satu sistem digital yang dapat digunakan untuk mengetahui luasan wilayah yang terkonversi di Kabupaten Pindrang adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Hasil analisis SIG berupa peta untuk mengetahui luasan wilayah pertanian yang terkonversi. Kita lanjut ke tujuan dan kegunaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui laju konversi luas lahan pertanian di Kabupaten Pindrang tahun 2004, 2009, dan 2014. Untuk kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dan peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan pola konversi lahan dalam perencanaan lebih lanjut. Kita lanjut ke metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pindrang dan 8 Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekitar 9 bulan, yaitu dari bulan Juli 2015 sampai Maret 2016. Berikut dapat kita lihat pada tabel rancangan waktu penelitian saya. Pada bulan Juli, Agustus, September tahun 2015, saya melakukan kegiatan penyusunan proposal. Sementara pada bulan Oktober dan November, saya melakukan penyusunan instrumen, dan di tahun 2015, di bulan Desember, saya melakukan pengumpulan data. Untuk tahun 2016, di bulan Januari dan Februari, saya melakukan analisis data, dan yang terakhir, pada bulan Maret 2016, saya melakukan penulisan laporan. Oke, seperti itu.
Baiklah, kita lanjut ke metode penelitian. Di sini alat yang digunakan ada 6, yaitu perangkat komputer dan Microsoft Word dan Excel. Kemudian ada aplikasi pemetaan ArcGIS 10.1, kemudian ada aplikasi pengolah citra satelit yaitu NV51, kemudian ada GPS, ada kamera, dan ada alat tulis menulis. Kemudian ada bahan di sini maksudnya adalah data. Data yang digunakan ada 7 jenis, yaitu Citra Landsat 7 ITM Plus dan Landsat 8 level 1T. Sumber datanya berasal dari 8 Parepare dengan resolusi 30 meter per piksel. Kemudian ada juga Citra Spot 6 tahun 2014. Sumber data berasal dari 8 Parepare dengan resolusi 1,5 meter per piksel. Kemudian ada juga data SRTM Kabupaten Pindrang berasal dari 8 Parepare dengan resolusi 30 meter per piksel. Nah, ada juga data-data dari Bapeda Kabupaten Pindrang, yaitu peta administrasi Kabupaten Pindrang dan peta pola ruang Kabupaten Pindrang dengan skala 1:50.000. Di sini ada juga peta RBI Kabupaten Pindrang dengan sumber data dari BIG atau Badan Informasi Geospasial dengan skala 1:50.000, serta ada data monografi Kabupaten Pindrang. Oke, kita lanjut ke alur penelitian. Nah, di sini dapat kita lihat gambaran dari alur penelitian saya. Yang pertama, saya mempersiapkan 3 jenis data citra satelit Kabupaten Pindrang. Yang pertama, Landsat 7 ITM Plus tahun 2004. Yang kedua, Landsat 7 ITM Plus tahun 2009. Dan yang ketiga, Landsat 8 Oli atau TIRS tahun 2014. Nah, setelah data-data ini sudah siap atau sudah ada, maka saya melanjutkan ke tahapan pre-processing citra, di mana terdiri atas kalibrasi radiometrik, mozaik, cropping, dan komposit citra. Kalibrasi radiometrik itu adalah kalibrasi yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas visual citra dan sekaligus memperbaiki nilai piksel yang tidak sesuai dengan nilai pantulan spektral objek yang sebenarnya. Kemudian mozaik. Mozaik itu adalah proses menggabungkan 2 atau lebih skena citra. Kebetulan pada Kabupaten Pindrang itu terdapat 2 skena citra, maka proses mozaik ini sangat perlu dilakukan. Kemudian cropping. Cropping itu disebut juga dengan pemotongan citra. Dilakukan untuk mendapatkan daerah penelitian agar pengolahan data bisa lebih fokus dan lebih rinci pada daerah tersebut atau Kabupaten Pindrang. Nah, dan yang terakhir itu komposit citra. Komposit citra ini adalah menggabungkan 3 band, yaitu red, green, dan blue, yang bertujuan untuk memudahkan mengenali warna dari tutupan dan penggunaan lahan. Komposit citra ini pada Landsat 7 menggunakan band 543 dan pada Landsat 8 menggunakan band 654. Komposit citra di sini saya melakukan di software ArcGIS. Kemudian lanjut ke tahapan klasifikasi citra. Klasifikasi citra ini dilakukan dengan metode terbimbing atau supervised classification yang diawali dengan prosedur pengambilan sampel beberapa piksel untuk masing-masing kelas objek. Nah, di sini untuk mempermudahkan dalam klasifikasi digitalnya, maka kelas dalam SNI penutupan lahan itu saya sederhanakan sehingga menghasilkan kelas tutupan lahan berupa hutan, kebun campuran, lahan terbuka, permukiman, sawah, semak belukar, tambak, tegalan ladang, dan tubuh air. Nah, itu yang dihasilkan pada tutupan dan penggunaan lahan pada tahun 2004, 2009, dan 2014. Nah, untuk yang 2014 ini, saya gunakan sebagai acuan pada field check atau survei lapangan. Nah, setelah ke tahapan klasifikasi citra ini, saya melanjutkan ke convert raster to vector untuk analisa GIS. Karena di sini masih dalam bentuk raster. Nah, di sini langsung ke vektornya. Nah, sehingga menghasilkan vektor dari peta tutupan dan penggunaan lahan tahun 2004,
tahun 2009, tahun 2014, berdasarkan pada kelas klasifikasi citranya tadi. Kemudian setelah tahapan ini, saya melanjutkan proses analisa JIS dengan cara mengoverlay peta sehingga menghasilkan peta konversi penutupan atau penggunaan lahan Kabupaten Pindrang. Oke, kita lanjut ke keadaan umum wilayah. Secara geografis, Kabupaten Pindrang terletak pada koordinat 3 derajat 19 menit 13 detik sampai 4 derajat 10 menit 30 detik lintang selatan dan 119 derajat 26 menit 30 detik sampai 119 derajat 47 menit 20 detik bujur timur dengan luas wilayah sebesar 189.607,99 hektar. Nah, dapat kita lihat peta administrasi Kabupaten Pindrang tahun 2014 seperti ini. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nrekang dan Kabupaten Sidrap, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Parepare dan Kabupaten Baru, dan yang terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Selat Makassar. Nah, dapat kita ketahui di Kabupaten Pindrang itu terdapat 12 kecamatan. Dapat kita lihat di sini keterangannya. Kemudian di Pulau Sulawesi berdasarkan pada peta insert, kecamatan atau Kabupaten Pindrang ini terdapat di sebelah sini. Kita lanjut ke jenis tanah. Dapat kita lihat peta jenis tanah Kabupaten Pindrang tahun 2014 seperti ini. Terdapat 7 jenis tanah di Kabupaten Pindrang, yaitu aluvial, entisol, andisol, inseptisol, latosol, litosol, dan alvisol. Yang paling dominan di Kabupaten Pindrang itu jenis tanahnya adalah aluvial, sebesar 48% dari total keseluruhan Kabupaten Pindrang. Ini yang warna hijau. Yang warna hijau muda ya. Kemudian yang paling sedikit itu jenis tanah alvisol berada di Kecamatan Lembang sebesar 1,37% dari total keseluruhan Kabupaten Pindrang yang berwarna pink. Nah, ini legendanya. Oke, kita lanjut ke kelas lereng. Untuk kelas lereng di Kabupaten Pindrang ada 5. Yang paling dominan terdapat kelas lereng 0-8% kategori datar sebesar 47,2%. Nah, ini yang termasuk pada kelas lereng datar 0-8 yang warna hijau muda. Sementara yang paling sedikit kelas lerengnya itu yang berada lebih dari 45% dengan kategori sangat curam sebesar 0,2% yang warna agak orange atau yang merah itu loh, yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke ketinggian tempat. Dapat kita lihat peta ketinggian tempat pada gambar di samping seperti ini dan menghasilkan tabel seperti ini. Jadi interval ketinggian di Kabupaten Pindrang ada 13 jenis. Yang paling dominan interval ketinggiannya sekitar 0 sampai 175 mdpl, sekitar 60,41% dari total keseluruhan Kabupaten Pindrang. Tampilan petanya seperti ini, yang berwarna hijau. Itu merupakan interval ketinggian 0 sampai 175 berdasarkan pada legendanya. Oke, kita lanjut ke kepadatan penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Pindrang berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 sebesar 361.293 jiwa. Rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pindrang meningkat sebesar 8,14%, yakni tahun 2004 sebesar 325.516 jiwa,
tahun 2009 sebesar 342.118 jiwa dan tahun 2013 sebesar 361.293 jiwa berdasarkan pada BPS tahun 2014. Di sini dapat kita lihat tabel untuk penyebaran jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Dapat kita lihat di Kecamatan Watang Sawito merupakan jumlah penduduk yang paling banyak sebesar 54.307 jiwa atau sekitar 8,8 jiwa per hektar. Sementara yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Batu Lapa sekitar 9.805 jiwa atau sekitar 0,5 jiwa per hektar. Kita lanjut ke pola ruang. Dapat kita lihat pada gambar di samping peta rencana pola ruang Kabupaten Pindrang tahun 2012 sampai 2032. Tampilannya seperti ini. Terdapat 9 jenis kawasan berdasarkan pada tabel ini. Ada buffer sungai, hutan lindung, hutan produksi terbatas, kesesuaian lahan basah, kesesuaian lahan kering, kesesuaian lahan perkebunan, kesesuaian lahan tambak, permukiman, dan rencana mangrove. Yang paling dominan di Kabupaten Pindrang itu adalah kawasan hutan lindung, sebesar 23% dari total keseluruhan Kabupaten Pindrang. Sementara yang paling sedikit kawasan rencana mangrove, sebesar 0,34% dari total keseluruhan Kabupaten Pindrang. Nah, berikut gambarannya seperti ini. Ini merupakan legendanya. Jadi bisa kita lihat berdasarkan pada peta. Oke, kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tutupan dan penggunaan lahan yang digunakan pada tahap analisis konversi lahan didasarkan pada hasil penampakan visual citra Landsat 7 ETM Plus pada tahun 2004 dan 2009 dan citra Landsat 8 Oliteers pada tahun 2014. Di sini dapat kita lihat secara keseluruhan terdapat perbedaan antara tutupan dan penggunaan lahan tahun 2004 ke 2009, begitu juga pada tahun 2009 ke tahun 2014. Kita lanjut ke hutan. Untuk tahun 2004 dan 2009, pada citra Landsat 7 tampilannya seperti ini. Sementara pada tahun 2014 tampilannya seperti ini untuk citra Landsat 8, di mana hutan itu merupakan kawasan yang ditumbuhi pepohonan lebat dan pepohonan lainnya. Untuk kebun campuran, di sini pada Landsat 7 tahun 2004 dan 2009 tampilannya seperti ini, sementara untuk tahun 2014 tampilannya seperti ini pada citra Landsat 8. Nah, kebun campuran itu merupakan lahan yang ditanami tanaman jangka pendek maupun jangka panjang, lebih dari satu jenis tanaman. Untuk permukiman, nah, tampilan pada tahun 2004 dan 2009 seperti ini pada citra Landsat 7, sementara untuk tahun 2014 pada citra Landsat 8 seperti ini, di mana permukiman itu merupakan lahan yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan orang. Nah, untuk sawah tampilannya seperti ini pada tahun 2004 dan 2009 menggunakan citra Landsat 7, sementara untuk tahun 2014 tampilannya seperti ini pada citra Landsat 8, di mana sawah itu merupakan area pertanian yang digenangi air, baik dengan teknologi pengairan, tada hujan, maupun pasang surut, yang dicirikan oleh pola pematang dengan ditanami jenis tanaman pangan berumur pendek atau padi. Untuk semak belukar, tampilannya pada tahun 2004 dan 2009 seperti ini, sementara untuk tahun 2014 tampilannya seperti ini, di mana semak belukar itu merupakan kawasan lahan kering yang ditanami atau yang ditumbuhi dengan berbagai vegetasi alami heterogen dan homogen dengan tingkat kerapatan jarang hingga rapat, biasanya kawasan bekas hutan. Jadi sebelum semak belukar
terjadilah hutan. Jadi hutan terkonversi menjadi semak belukar. Untuk tambak, nah tampilan tambak pada citra Landsat 7 seperti ini pada tahun 2004 dan 2009, sementara untuk tahun 2014 tampilannya seperti ini pada citra Landsat 8. Nah, di mana tambak itu merupakan aktivitas untuk perikanan atau penggaraman yang tampak dengan pola pematang di sekitar pantai. Nah, sekalian ya saya bahas untuk tubuh air. Tubuh air itu seperti ini, yang berwarna biru atau warna kehitam-hitaman, biru kehitam-hitaman. Jadi, tubuh air itu merupakan tempat keberadaan air mengalir yang bersifat alami maupun buatan, serta genangan air. Dan yang terakhir yaitu tegalan atau ladang. Untuk tegalan pada tahun 2004 dan 2009 tampilannya seperti ini. Sementara untuk tahun 2014 tampilannya seperti ini pada citra Landsat 8, di mana tegalan atau ladang itu merupakan pertanian lahan kering dengan penggarapan secara berpindah-pindah. Vegetasinya bersifat buatan dan memerlukan campur tangan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke klasifikasi terbimbing. Nah, di mana klasifikasi terbimbing ini menghasilkan 9 penggunaan lahan atau 9 kelas tutupan dan penggunaan lahan. Untuk tahun 2004 dan 2009 menggunakan Landsat 7 Template dengan hasil seperti ini jumlah pikselnya. Dan untuk tahun 2014 menggunakan citra Landsat 8. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah pikselnya masing-masing pada tiap kelas tutupan dan penggunaan lahan. Jadi jumlah piksel untuk Kabupaten Pinrang itu totalnya adalah 6.320,27 piksel. Sementara untuk luas Kabupaten Pinrang diperoleh 189.607,99 hektar. Oke, kita ke klasifikasi citra. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel terdapat 9 kelas tutupan dan penggunaan lahan. Pada tahun 2004 diperoleh kelas tutupan dan penggunaan lahan terluas berada di kelas hutan sebesar 62.285,55 hektar atau sekitar 32% dari total keseluruhan Kabupaten Pinrang. Kemudian untuk tahun 2009 diperoleh kelas tutupan dan penggunaan lahan terluas berada pada kelas sawah, yaitu 54.659,41 hektar atau sekitar 28% dari total keseluruhan Kabupaten Pinrang. Dan untuk tahun 2014 juga diperoleh sawah sebagai kelas tutupan dan penggunaan lahan terluas sebesar 55.751,55 hektar atau sekitar 29% dari total keseluruhan Kabupaten Pinrang. Nah, dengan melihat data-data seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa di Kabupaten Pinrang itu merupakan salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat bahwa hutan banyak terkonversi menjadi sawah. Kita lanjut ke survei lapangan. Untuk survei lapangan, pada penentuan area contoh citra Landsat 8 tahun 2014 yang tadi, itu didasarkan pada penampakan visual citra serta dibantu citra spot 6 tahun 2014 dan peta RBI tahun 1999. Area contoh yang dibuat mewakili semua kelas tutupan dan penggunaan lahan pada daerah yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang digunakan diklasifikasikan pada citra. Sementara untuk penentuan titik sampel, saya mengambil 25 titik sampel secara random atau acak yang mewakili semua kelas tutupan dan penggunaan lahan, di mana keadaan existing akan diketahui dan didokumentasikan, terlebih pada daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terhadap konversi lahan. Kemudian kita lanjut pada evaluasi akurasi. Nah,
Untuk hasil evaluasi akurasi citra Lenset 8 tahun 2014 dengan kombinasi band 654 dan bantuan spot 6 tahun 2014 yang tadi, sehingga menghasilkan nilai overall accuracy sebesar 88% dan kappa accuracy sebesar 86%, sehingga menunjukkan bahwa piksel-piksel dalam area contoh telah terkelaskan dengan baik, di mana tingkat akurasinya di atas 85%. Nah, ini dapat kita lihat ya. Ini hasil dari tabel evaluasi akurasi. Dan untuk tabel atau hasil dari tabel sehingga menghasilkan peta, inilah hasilnya pada tahun 2004 seperti ini, kemudian pada tahun 2009 seperti ini, dan tahun 2014 seperti ini. Nah, dapat kita lihat terjadi perubahan penggunaan lahannya juga dari tahun ke tahun, terutama di daerah ini. Dapat kita lihat di sini awalnya masih lumayan banyak hutan, namun terkonversi di sini menjadi kebun campuran. Nah, di sini jadilah dia sawah sebagian. Dan ini untuk legendanya, keterangan di sini ada hutan, kebun campuran, lahan terbuka, pemukiman, sawah, semak belukar, tambak, tegalan atau ladang, dan tubuh air. Untuk matris konversi tutupan dan penggunaan lahan tahun 2004 sampai 2009, di sini dapat kita lihat, dan di sini ada juga peta konversi penutup atau penggunaan lahan Kabupaten Pinrang pada tahun 2004 sampai 2009. Nah, ini maksudnya hutan berubah menjadi hutan, berarti pada tahun 2004 yang dulunya hutan, dia tetap pada tahun 2009 dia tetap menjadi hutan. Sementara untuk yang ini, yang warnanya seperti ini, yang dulunya pada tahun 2004 dia hutan, tapi pada tahun 2009 dia berubah menjadi kebun campuran. Nah, ini keterangannya. K itu hutan, KC itu adalah kebun campuran. Begitu seterusnya. Ini untuk matriksnya. Gambaran lebih jelas. Untuk matris konversi tutupan dan penggunaan lahan tahun 2009 sampai 2014 dapat kita lihat pada peta ini sama seperti tadi. Jika hutan menjadi hutan, warnanya tetap begini. Kemudian kalau misalnya warnanya seperti ini, yang dulunya sawah dia berubah menjadi sawah. Kemudian ini untuk tabel matriksnya. Klasifikasi tutupan dan penggunaan lahan. Dan ini untuk yang tahun 2004 sampai 2014. Petanya dapat kita lihat pada gambar di samping seperti tadi. Kemudian ini untuk tabelnya, hasil dari yang dulunya hutan berubah menjadi kebun campuran, ada yang berubah menjadi pemukiman. S-nya itu adalah sawah, semak belukar, tambak, tegalan atau ladang. Seperti itu. Pada dinamika luas konversi lahan tahun 2004 sampai 2009 dapat kita lihat pada peta konversi lahan di samping, sehingga menghasilkan tabel seperti ini. Nah, dapat kita lihat dinamika luas konversi lahan terbesar itu berada pada kelas tutupan dan penggunaan lahan hutan sebesar 11.933,13 hektar atau sekitar 19%. Kemudian menyusul kelas tegalan atau ladang dan tambak. Sementara untuk kelas penambahan yang terbesar itu berada pada kebun campuran sebesar 4.952,39 hektar atau sekitar 24%. Kemudian menyusul kelas semak belukar, kelas sawah, dan begitu seterusnya.
Untuk dinamika luas konversi lahan tahun 2009 sampai 2014, dapat kita lihat peta konversi lahannya seperti gambar di samping dan menghasilkan tabel seperti ini. Dapat kita ketahui bahwa hutan juga merupakan dinamika luas konversi lahan terbesar pada tahun 2009 sampai 2014, sebesar 4.512,95 hektar atau sekitar 8%. Kemudian menyusul semak belukar, lahan terbuka, dan tubuh air. Sementara kebun campuran merupakan penambahan terbesar, sebesar 4.035,81 hektar atau 16%. Kemudian disusul oleh tegalan atau ladang, sawah, dan begitu seterusnya. Untuk dinamika luas konversi lahan tahun 2004 sampai 2014, di sini dapat kita lihat peta konversi lahannya seperti gambar di samping, sehingga menghasilkan tabel seperti ini. Nah, di sini juga dapat kita ketahui bahwa hutan pada tahun 2004 sampai 2014 mengalami dinamika luas konversi lahan terbesar sebesar 16.446,08 hektar atau sekitar 26%. Kemudian menyusul lahan terbuka, sementara kebun campuran merupakan penambahan kelas tutupan dan penggunaan lahan terbesar pada tahun 2004 sampai tahun 2014. Kemudian disusul oleh sawah, dan begitu seterusnya. Penggunaan lahan pada tahun 2004, 2009, dan 2014 yang mengalami pertambahan adalah kebun campuran, sementara yang mengalami pengurangan adalah hutan. Pertambahan terjadi karena adanya perubahan fungsi dari kelas lahan lain. Faktor utama yang mendorong terjadinya konversi lahan adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat. Selain itu, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang RT/RW Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Pinrang tahun 2012 sampai 2032, wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 9 kawasan dengan luasan yang telah ditentukan. Kawasan hutan di Kabupaten Pinrang seharusnya memiliki persentase luas paling besar dibandingkan kawasan lainnya. Namun, lahan hutan lebih sedikit dibanding sawah karena fokus pemerintah pada pengembangan agribisnis dan agroindustri. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini dapat kita lihat ada 4 poin kesimpulan. Yang pertama, luas lahan pertanian pada tahun 2004 sebesar 106.839,51 hektar, tahun 2009 sebesar 114.464,20 hektar, dan tahun 2014 sebesar 122.328,36 hektar. Kemudian yang poin kedua itu adalah laju konversi pertambahan lahan tahun 2004 sampai tahun 2009, yaitu kebun campuran sebesar 990,47 hektar per tahun, sawah sebesar 781,51 hektar per tahun. Sementara untuk pengurangan lahan tambak sebesar 23,52 hektar per tahun dan tegalan atau ladang sebesar 223,53 hektar per tahun. Dan untuk poin ketiga itu adalah tahun 2009 sampai 2014 laju konversi pertambahan lahan kebun campuran sebesar 807,16 hektar per tahun. Sawah sebesar 312,25 hektar per tahun, tambak sebesar 110,72 hektar per tahun, dan tegalan ladang sebesar 436,52 hektar per tahun. Dan yang terakhir, poin keempat, yaitu laju konversi pertambahan lahan tahun 2004 sampai tahun 2014 pada kebun campuran sebesar 898,82 hektar per tahun,
sawah sebesar 544,11 hektar per tahun, tambak sebesar 43,59 hektar per tahun, dan tegalan atau ladang sebesar 106,49 hektar per tahun. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh diajukan ke kolom komentar. Dan kalau teman-teman suka, boleh di-like, dan jangan lupa di-subscribe ya, untuk mendukung channel saya ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.